Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Krisogono Sandi Logana, NIM 1211900-315. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas e-bisnis saya tentang rencana usaha dan usaha yang saya ambil untuk tugas saya itu makaroni pedas atau disingkat makrani. Latar belakang, dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa ini, banyak makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mayoritas masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah, tanpa mempedulikan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya menyediakan makanan yang rasanya enak dengan cukup murah, sederhana, higienis, dan aman untuk dikonsumsi, karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Hal ini tentu juga akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Salah satu makanan ringan yang cocok dikonsumsi untuk waktu santai, sekaligus cukup istimewa, salah satunya adalah makaroni pedas atau makrani. Keberadaan makanan ringan makaroni pedas atau makrani sebagai salah satu makanan ringan yang enak dan nikmat ini memang layak dikembangkan sebagai usaha alternatif. Dengan melihat potensi atau kelebihan di atas, maka saya ingin membuat usaha agar masyarakat tidak pernah lupa dengan makanan ringan makaroni pedas. Yang berikutnya, manfaat usaha. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha makaroni pedas atau makrani ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Saya menawarkan jasa COD atau cash on delivery juga untuk masyarakat sekitar kota Surabaya agar memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tetapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk terjamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, manfaat sosial bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar lewat penjualan yang stabil setiap harinya. Keuntungan yang didapat diperoleh oleh pemilik usaha, yaitu dapat menjadikan sebagian pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar. Bagi masyarakat, dengan adanya makaroni pedas atau makrani ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan mereka. Selain itu juga, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Yang ketiga, rumusan masalah. 1. Bagaimana tips untuk membuka usaha makaroni pedas yang baik dan benar, serta tidak mengalami kerugian. 2. Bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis saat ini. 3. Bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis makaroni pedas. Profil perusahaan. Nama saya, nama usaha makaroni pedas makrani. Jenis usaha kuliner, alamat offline-nya Kota Surabaya, alamat online-nya di Instagram makaroni pedas. Alamat online yang kedua lewat email yaitu makropedas.makarani@gmail.com. Pemilik saya sendiri. Yang berikutnya, visi misi dan tujuan usaha. Yang pertama, visi menjadikan makaroni pedas sebagai makanan ringan yang digemari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, misi memberikan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, membuat makaroni pedas dengan berbagai level mulai dari level 1 sampai 5, memasarkan makaroni pedas kepada seluruh kalangan masyarakat mulai dari teman terdekat. Yang ketiga, tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha
untuk meningkatkan kualitas dari dalam berwirausaha. Yang keenam, produk. Produk yang kami tawarkan adalah makaroni pedas bermerek Makrani yang tersedia dari level 1 sampai 5. Yang berikutnya, analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pacing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang berikutnya, bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, terdiri dari beberapa level pedas. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya, rencana usaha. 1. Rencana jangka pendek. Usaha bisnis makaroni pedas yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang memberikan keuntungan. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang saya rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih mempertahankan serta meningkatkan kualitas produk agar kami semakin digemari masyarakat. Yang berikutnya, analisis pasar dan pemasaran. Yang ke target pasar. Usaha ini akan dipasarkan di tempat kami menuntut ilmu, yaitu Kampus Untak Surabaya. Kami akan memulai memasarkannya kepada teman-teman satu kampus kami, dan kami pun akan membuka stand setiap hari Minggu untuk menambah penghasilan. Selain offline, kami juga menjual produk makaroni pedas secara online. Pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini. Akan tetapi, disinilah kreativitas kami bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami. Contoh kreativitas kami adalah selalu memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk kami. Berikutnya, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Harga yang saya berikan yaitu hanya 10.000 per satu perbungkusnya. Makaroni dengan berat bersih 200 gram. Yang keempat, strategi pemasaran. 1. Dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman kami atau keluarga untuk mempromosikan usaha kami, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kami. Yang kedua, pemberitahuan lewat media sosial Instagram. Promosi ini pun termasuk promosi yang mudah, karena kami hanya memerlukan kuota dan ponsel untuk memposting foto produk kami ke Instagram, dan otomatis dapat dilihat semua orang pengguna media sosial Instagram. Mengingat zaman sekarang, hampir semua orang memiliki media sosial Instagram, sehingga cara ini dianggap sangat efektif dan efisien untuk memasarkan produk. Yang berikutnya, produk dan proses pembuatannya. Yang pertama, proses pembuatan. Untuk membuat makaroni, proses dan bahan-bahan produksinya sebagai berikut. Bahan yang pertama, 1 kg makaroni spiral atau keong. Yang kedua, 2 liter minyak goreng. Yang ketiga, penggurih atau penyedap rasa. Yang keempat, cabai giling yang sudah dihaluskan.
Berikut adalah gambar-gambarnya. Dan yang berikutnya cara membuat. Yang pertama, goreng makaroni yang telah disiapkan sampai warna kecoklatan. Yang kedua, tiriskan. Yang ketiga, makaroni yang sudah digoreng dan ditiriskan diberi bumbu penggurih atau penyedap rasa. Aduk hingga rata. Yang keempat, setelah bumbu penggurih penyedap rasa teraduk rata, berikan cabai giling sesuai level pedas dan makaroni aduk rata. Yang kelima, makaroni siap dikemas. Dan berikut adalah gambar-gambar proses pembuatannya. Yang berikutnya, perhitungan modal dan harga jual. Untuk jangka panjang, nama barang-barang yang harus disiapkan itu seperti kompor, satunya itu seharga Rp200.000, gas 3 kg seharga Rp25.000, katel seharga Rp35.000, spatula Rp15.000, dan toples 2 biji itu harganya Rp50.000. Dan yang terakhir, lap tangan 2 helai seharga Rp20.000. Jika ditotalkan jadi Rp345.000. Untuk jangka pendeknya, nama barangnya itu yang pertama makaroni 10 kg itu dengan harga Rp150.000. Yang berikutnya cabai 1 kg itu Rp50.000. Penyedap rasa atau penggurih 8 bungkusnya itu senilai Rp80.000. Dan yang terakhir, kemasan plastik 50 piece itu dengan harga Rp17.000. Jadi totalnya itu Rp245. Untuk total modal awalnya itu Rp345.000, kita tambahkan dengan Rp245.000, jadinya Rp590.000. Itu untuk modal awal. Yang berikutnya, analisis laba rugi. Harga jual makaroni itu 10.000-nya itu per bungkus ya. Jadi perbungkusnya itu 10.000. Yang berikutnya, pendapatan penjualan. 10.000 ini dikali 50 bungkus itu dapat 500.000. Jadi dengan 50 bungkus kita sudah dapat Rp500.000 ya. Yang berikutnya, harga pokok penjualan itu Rp245.000. Laba kotor per harinya itu Rp255.000. Ini didapat dari pendapat penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu Rp225.000. Yang berikutnya, biaya penjualan. Yang pertama, biaya transportasi itu Rp30.000. Yang berikutnya, biaya label per 50 piece produk Rp30.000. Biaya lainnya Rp20.000. Jadi total biaya penjualan itu Rp80.000. Laba bersih per harinya itu Rp175.000. Laba bersih per bulannya Rp175.000 dikali dengan 30. Ya, 30 ini adalah jumlah hari dalam sebulan ya. Jadi Rp5.250.000. Perhitungan margin keuntungannya itu, jadi keuntungan totalnya itu diperoleh dari laba bersih per bulan dikurang dengan modal awal. Rp5.250.000 dikurang dengan Rp590.000 sama dengan Rp4.660.000. Jadi perkiraan keuntungan yang diperoleh sebulan itu sebesar Rp4.660.000. Jadi lumayan ya. Yang